Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Pagi. Salam perubahan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman Islam, kemudian selawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu pejabat administrator yang kami banggakan, tentunya Bapak Ibu sudah melewati agenda yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Sekarang kita lanjutkan materi kita di pelatihan kepemimpinan administrator kali ini di agenda yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja pada mata diklat manajemen perubahan sektor publik. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya kita berkenalan karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya, perkenalkan, Nurlia, hanya 6 huruf. Hobi saya membaca, diskusi dan berpuisi. Moto saya, jadikan pekerjaanmu sebagai ladang amal. Engkau akan menuainya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Baiklah, karena hobi saya berpuisi, jadi saya terinspirasi untuk membuat puisi tentang judulnya Hidup dan Perubahan. Jadi perubahan itu, baik saya sudah bacakan puisi ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau untuk melakukan perubahan mungkin bisa kita melakukan dari from to zero. Jadi melakukan sesuatu itu dari sesuatu yang nol. Kadang-kadang kita melakukan perubahan di bidang tertentu, tidak harus di bidang itu. Tapi kita bisa mencari inspirasi yang lain, misalnya melalui puisi, kemudian mungkin bisa jalan-jalan melihat kondisi di luar organisasi. Mungkin dengan itu kita bisa mendapat inspirasi untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, karena tadi inti dari puisi tadi bahwa perubahan itu tidak bisa dibendung, perubahan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa berubah. Di dunia ini yang tidak bisa berubah hanya satu perubahan. Jadi kata Renal Kasali di dalam buku Change, manajemen perubahan dan manajemen tantangannya, di situ disebutkan pilihannya cuma ada 2. Mau berubah atau mau mati, bahasa ekstremnya. Mau change or die. Jadi pilihannya ada 2. Kalau mau berubah, kita akan bersiap untuk survive, untuk bisa mengalahkan tantangan, mengalahkan perubahan zaman. Jadi kita bisa ikut survive dan bisa bertahan pada kondisi tertentu. Jika kita tidak bisa bertahan, maka kita akan bisa jadi kalau di bidang sektor bisnis akan lenyap dari peredaran. Contohnya perubahan pada kereta api. Bayangkan jika PT KAI tidak berubah, mungkin sudah ditinggalkan oleh konsumennya. Konsumennya lebih memilih melakukan perjalanan melalui pesawat terbang, melalui transportasi laut, darat dan sebagainya, yang lain misalnya, dan udara. Jadi jika kita melakukan perubahan, maka kita akan survive untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Inovasi yang dilakukan PT KAI contohnya bisa e-ticketing, kemudian pelayanan di dalamnya itu seperti di dalam pesawat, ada semacam pramugarinya begitu. Kemudian kondisi di dalamnya juga sudah sangat mewah, sudah ada layar untuk menonton film dan video dan sebagainya. Kemudian sebelum kita berlanjut ke lebih dalam membahas tentang manajemen perubahan di sektor publik, ada baiknya kita memahami kurikulum dulu. Karena kurikulum ini yang akan menghantarkan kita menuju kompetensi yang diharapkan. Agenda yang ada di dalam kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 4. Yang pertama, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, dan aktualisasi kepemimpinan. Ujungnya diharapkan Bapak Ibu memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. Kemudian kerangka pembelajaran kita akan dimulai dengan pendahuluan, kemudian penyajian, ada 3 pokok materi. Yang pertama materinya manajemen perubahan dan tantangannya, kemudian mengelola perubahan di unit organisasi, dan yang ketiga menganalisa permasalahan perubahan unit organisasi dalam perspektif manajemen perubahan, kemudian penutup. Baik, deskripsi singkat mungkin Pak Irfan bisa membacanya. Ya,
Bagus sekali Pak Irfan, deskripsi singkat mata pelatihan kita. Oke, terima kasih Pak Irfan. Jadi bagus sekali, intinya mata pelatihan kita kali ini adalah membekali peserta tentang kemampuan memimpin perubahan intinya. Kemudian hasil yang diharapkan kita ke ranah C3 tidak hanya memahami tapi menerapkan. Menerapkan konsep manajemen perubahan sehingga kita bisa mendiagnosa dan melaksanakan perubahan di unit kerja kita masing-masing. Kemudian ini adalah indikator hasil pembelajaran yang diharapkan bahwa Bapak Ibu bisa menguasai semua materi dan subpokok materi. Selanjutnya materi pokok 1 akan dimulai dengan strategi pembelajaran kisah inspiratif dari pendiri Google. Google itu didirikan oleh 2 orang pemuda mahasiswa yang memang jago IT. Jadi kalau kita tarik lagi filosofinya itu sebetulnya ingin sharing knowledge, ingin berbagi pengetahuan. Jadi mereka menggunakan keterampilannya, keahliannya untuk membuat inovasi mesin pencari Google. Dan sekarang mereka sudah jadi miliarder dan setiap 1 hari itu sudah miliaran orang yang mengakses Google setiap hari. Kemudian setelah kita memaparkan tadi, sudah dipaparkan tentang kisah inspiratif, strategi pembelajaran adalah kita akan melakukan brainstorming. Bapak Ibu pejabat administrator, jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan di unit kerja, kira-kira apa tantangannya? Oke Bu Nurul, bagus sekali ya. Tantangannya misalnya resistensi penolakan. Itu rasanya sudah hampir bisa dipastikan mereka akan menolak kalau ada perubahan. Kemudian apa lagi? Tantangannya banyak kita yang tidak sabar. Perubahan kepingin lihat hasilnya, padahal perubahan itu tantangannya diperlukan kesabaran dan keuletan sampai kita mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian masalah waktu, mungkin biaya, tenaga, pemikiran dan sebagainya. Dan juga tantangannya bisa jadi datang dari kesalahan mendiagnosa penyakit organisasi. Jadi ibaratnya kita seorang dokter di instansi kita, jika kita salah mendiagnosa, maka dikhawatirkan perubahan yang akan kita lakukan salah obat, salah diagnosa maka salah obat, jadi akibatnya perubahan yang itu tidak mencapai sesuatu yang diharapkan. Baik, kita sudah brainstorming, kita melaju ke konsep manajemen perubahan. Ada 3 kata yang berbeda, ada perubahan, inovasi, dan perubahan inovatif. Apa bedanya? Baik Bu Indah, bagus sekali. Jadi tidak semua perubahan dikatakan inovasi. Inovasi merupakan perubahan yang bermanfaat dan ada unsur kebaruan. Kemudian perubahan yang inovatif diharapkan Bapak Ibu pejabat administrator mampu melakukan terobosan sehingga ada perubahan inovatif yang dilakukan yang bisa berdampak dan bermanfaat bagi organisasi, bisa mengatasi masalah dan bisa meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian ini manajemen perubahan, jadi kita menuju kondisi saat ini, menuju kondisi yang diharapkan. Siklus manajemen perubahan ada 4 tahap. Yang pertama, memahami permasalahan dengan melakukan diagnosa organisasi, kemudian merencanakan perubahan, melaksanakan rencana perubahan, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana perubahan. Kemudian alur pikir manajemen perubahan, kita perlu sebelum kita mendiagnosa masalah, kita perlu tahu dulu penyebabnya. Kadang-kadang misalnya kita seorang dokter, ketika orang demam, kita bilang penyebabnya ini karena sakit malaria. Padahal demam belum tentu malaria, gejalanya apa? Begitu juga dengan di organisasi. Ketika mendiagnosa organisasi, misalnya kenapa kinerja kita di organisasi lambat. Jadi kita lihat dulu indikatornya, gejala-gejalanya apa. Jadi kadang-kadang ketika kita salah menyampaikan masalah, maka solusi inovatif dikhawatirkan juga salah. Jadi Bapak Ibu harus bisa menguasai alur pikir ini. Nanti kita akan gunakan di materi pokok 3, akan digunakan pada sesi praktik merancang perubahan. Ini adalah tahapan manajemen perubahan. Ada 4, mendiagnosa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Baik, jenis perubahan ada 3. Perubahan di lingkup individu, kemudian organisasi, dan masyarakat.
perubahan yang bersifat skala kecil atau rutin, kemudian perubahan yang berupa kinerja, dan yang kita harapkan adalah perubahan yang inovatif yang bisa berdampak bagi stakeholder dan masyarakat terkait. Jadi Bapak Ibu pejabat administrator, diharapkan perubahan yang itu perubahan yang inovatif yang di lingkaran ketiga ini. Kemudian materi pokok yang kedua, mengelola perubahan unit organisasi. Bapak Ibu diharapkan mampu mengetahui keterkaitan antara strategi perubahan dengan tahapan manajemen perubahan. Baik, setelah itu Bapak sudah memahami konsepnya, maka kita akan melaju dengan studi kasus. Di meja Bapak Ibu sudah saya bagikan studi kasus tentang kasus, contohnya ini keluhan pelayanan izin usaha di instansi A. Kira-kira berdasarkan kasus tadi, apa penyebab atau gejala yang dihadapi oleh unit organisasi masalahnya, dan strateginya bagaimana, kaitkan dengan tahapan manajemen perubahan. Baik, bagus sekali Bapak Ibu di kelompok sudah mempresentasikan studi kasus tadi, apa strateginya, kemudian bagaimana dikaitkan dengan tahapan perubahan. Selanjutnya kita masuk ke materi pokok yang terakhir, yang ketiga, yaitu analisa permasalahan perubahan di unit organisasi. Maka strategi yang kita gunakan yaitu praktik langsung mengerjakan, merencanakan perubahan di instansi masing-masing. Kita pakai form yang sudah ada, silakan diisi kemudian dipresentasikan. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sudah mempresentasikan hasil diagnosa sampai merencanakan dan mengevaluasi. Selamat melakukan perubahan, mudah-mudahan perubahan yang kita lakukan bermakna amal jariah bagi kita semuanya. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.